minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang Majo no Tabi-Tabi review dalam bahasa Indonesia, atau kita bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya ini adalah The Journey of Elaine. Anime ini cukup menarik ya buat kalian yang pengen menghabiskan satu episode kelar. Itu kayak movie tapi kayak movie pendek, dan memang sangat menarik sih menurut Min ya, penuh dengan plot twist dan emang gak diduga-duga gitu ceritanya. Kayak Violet Evergarden satu episode beres, terus kayak Kimi no Tabi-Tabi ya, kalian bisa cari juga atau search di My Anime List. Ini anime yang serupa dengan Majo no Tabi-Tabi gitu. Jadi satu episode kelar, cerita di episode berikutnya beda lagi gitu. Cukup menarik tapi tetap nyambung, dan emang itu sih yang bikin wow, penuh dengan plot twist ya. Berjumlah di sini sudah dikonfirmasi juga sebanyak 12 episode ya, dan tadi malam tanggal 4 November ya, hari Jumat itu sudah tayang episode ke-10-nya. Jadi silahkan kalian cek di YouTube-nya Muse Indonesia ya, karena menayangkan anime-anime legal dan berlisensi juga. Jadi kalian yang pingin nonton secara legal resmi langsung aja kunjungin ke channelnya Muse Indonesia, karena wah dapet banget lah, akhirnya ada gitu ya yang subtitle Indonesia legal lagi kan, kapan lagi, langsung aja cek ke Muse Indonesia. Dan di sini genrenya ini adalah adventure magic fantasy. Dan heran aja sih kalau di sini kan ditulisnya emang awal-awal kayak gitu ya, dari episode 1 sampai dengan episode 8. Episode 9 kok gore gitu kan. Makanya agak waduh, plot twistnya gila sih. Diambil dari light novel ya, jadi bukan dari manga. Dan biasanya gitu ya, light novel itu menghadirkan cerita yang plot twistnya parah sih. Makanya menurut Mimin anime ini cukup sukses juga ya, adaptasinya dari light novel ke anime itu wah dapet banget lah. Langsung kita ngomongin tentang detail karakter. By the way, ini tayangnya sampai dengan 19 Desember 2020 guys. Detail karakternya cukup bagus dan cukup smooth banget ya. Kalian bisa lihat juga tuh, smooth banget lah di mata ya, enak, adem, dan yang gak terlalu berat gitu mikirnya ya. Kan ada anime yang emang kita tuh harus mikir berat, ada yang kali beres dan emang ringan gitu ya, slice of life. Ini salah satunya gitu, sepulang kerja atau sepulang kalian nugas, beres tugas, atau ya buat yang ringan-ringan, anime ini enak banget sih menurut Mimin ya. Detail karakter sudah, mari kita lanjut tentang ke grafisnya ya. Grafis mungkin hampir sama dengan detail karakter ya, karena gak beda jauh juga tuh, sangat halus lah. Bener-bener ya, dari detail karakter, detail tempatnya dapet, grafisnya juga dapet. Tapi kalau dari rating segini mungkin masih bisa naik kalau menurut Mimin ya. Lanjut dari segi musik, wah musiknya di setiap episode beda-beda, openingnya enjoy parah ya. Jadi emang istilahnya kayak wah adem aja gitu dengarnya ya, let it flow banget. Jadi ya udah ngalir gitu aja, kalian dengerin pun wah enak, cocok banget lah. Terutama openingnya ya, yang emang cocok banget sama animenya, endingnya juga dapet banget. Wah emang komposisi musiknya luar biasa kalau menurut Mimin ya. Biolanya ada, pianonya ada, semua instrumen dimainkan gitu dalam anime ini. Lanjut habis ke musik, kita ke storyline-nya atau ke bagian yang paling menarik. Sebenarnya nih Min, Majo no Tabi-Tabi ini ngeceritain apa? Nah jadi ada seorang penyihir ya yang bernama Elaina. Nah si Elaina ini dulunya kan suka baca buku gitu ya. Ya suka baca-baca buku. Terus ternyata melihat sebuah buku tentang petualang, penyihir yang suka bertualang, yang bernama Nike, ditulis di sebuah buku. Makanya dia kayak tertarik ya si Elaina ini. Ini BTW ibunya Elaina ini ayahnya. Jadi dia ini dari sejak kecil pun memang sudah sangat tertarik dengan perjalanan ataupun mengembara. Dari sana akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penyihir pengembara juga, dan berhasil sukses di usianya yang ke-14 tahun ya. Dia ini kelar satu ujian hanya dalam satu waktu kali ujian dia beres. Dan banyak penyihir yang gak lulus juga gitu. Dia salah satu orang yang jenius juga gitu ya di usianya. Kalau di anime lain mungkin bisa dibilang karakter yang jenius ya, dan overpower, tapi nggak overpower juga sih kalau di awal ya. Jadi bilang jenius lah, lebih ke jenius. Nah dari sana Elaine sudah lulus kan dari ujian sihir berusia 14 tahun. Dia ini bingung kan, di kota itu kayak nggak ada yang mau nerima dia untuk menjadi
puan sihir atau kayak tingkatan tertinggi dari penyihir gitu ya, bingung. Jadi nggak ada guru yang mau mengajarinya. Akhirnya suatu ketika dia bertemu dengan Flan Sensei ya. Flan Sensei ini adalah yang udah menjadi gurunya atau tingkatan penyihir tertinggi. Kalau nggak salah ada tingkatan 3 tingkatan ya, dari puak, murid, sampai puan. Nah sementara kalau si Elaine itu kalau nggak salah baru jadi murid ya, sementara gurunya masih udah jadi puan gitu. Dia hebat, ingin mempelajari supaya Elaine ini bisa maju lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu si puan sihir untuk mendapatkan rencananya. Nah dari sini akhirnya dia memutuskan untuk belajar juga ya sama si Flan Sensei. Akhirnya diajarin juga, ternyata malah dikerjain bro. Jadi kayak wah kok dikerjain ya, kan tadinya maunya niat belajar, kenapa dibilang kayak gitu ya, atau diajarkan hal-hal seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang pintar dan jenius itu ketika dapat masalah itu dia kayak pusing dan ruwet sendiri gitu. Makanya kan dikasih ujian, dia kayak dibabuin lagi lah sama si gurunya, coba sabar nggak nih orang nih gitu kan. Emang dapat banget ya pesan emosionalnya dari sana. Akhirnya mungkin waktunya sudah tiba kata gurunya. Nah setelah itu akhirnya langsung mengajak bertarung dengan serius ya. Dan emang niatnya beda banget, dia niat untuk menghabisi musuh, jadi malah bukan ngajarin. Sampai-sampai si Elaine itu sampai nangis gitu kan. Wah aku nggak diajarin apa-apa tapi udah kayak mau menghabisi aku aja gitu ya, menghabisi muridnya. Jadi udah kayak bukan guru dan murid, jadi kayak langsung ke musuh aja gitu ya. Jadi itu yang membuat Elaine sedih. Dan akhirnya kenapa tahu gitu ya, si Flan Sensei sama si Elaine ini ternyata memang sudah dipersetujuan dari awal. Emang si Flan Sensei ini sudah dihubungi sama si ibunya. Ini menarik nih, apakah ibunya adalah seorang penyihir ya? Katanya sih di episode 10 katanya sih iya, tapi nggak tahu juga. Langsung pokoknya ada hubungan, kayak kan nggak ada yang mau mengajari si Elaine ini ya. Jadi akhirnya dipertemukan sama si Flan Sensei ini. Nah si Flan Sensei ini sebenarnya sudah dikontak atau dihubungi langsung sama ibunya Elaine ini, yang mungkin saja ibunya ini dulunya adalah penyihir Nike ini. Nah itu dia plot twist gilanya ya. Karena diajarkan serius akhirnya kan, setelah nangis gimana-gimana diajarkan secara serius dan akhirnya berhasil melampaui gurunya dan diakui sama si Flan Sensei ini berhasil menjadi puan ya, atau puan sihir. Dia pun memutuskan untuk mengembara keliling dunia. Jadi ada beberapa kondisi yang dibilang sama ibunya ya kepada si Elaine pas nanti di perjalanan. Ada 3 hal. Yang pertama, larilah jika dalam bahaya. Terus yang kedua, jangan pernah menganggap dirimu istimewa, karena kan ini takutnya jadi kepedean. Dan emang udah jago juga katanya, di usia 14 tahun sudah menjadi penyihir gitu, makanya dikasih nasihat seperti itu sama ibunya. Terus yang ketiga, pulanglah sekali ke rumah. Wah jadi setiap episodenya itu emosional banget ya, pelajarannya dapat banget, dapat kayak dapat pelajaran hidup yang enak banget gitu ngomongnya, sama diterapin juga gitu di anime ini. Selalu dapat pesan yang emosional, itu sih nilai lebih dari anime ini ya. Di setiap episode selalu dapat pesan moralnya, dapat banget disampaikan sama si Elaine ini ataupun dari berbagai karakter sampingan lainnya. Itu yang menjadi menarik pada anime ini kalau menurut Mimin ya, salah satu kelebihan juga. Well, kalau dari penjelasan yang sudah Mimin sampaikan, apakah kalian tertarik nih dengan anime Majo no Tabi-Tabi? Silahkan kalian komen dan tulis juga ya apabila ada masukan tentang anime ini atau anime yang akan dibahas di next video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys. Ngomong-ngomong, ini rating 7,59 ini agak kurang pantas kalau menurut Mimin ya. Kayak mau 8 tapi nggak 8 juga sih, 7,8 atau 7,9 mungkin ya kalau menurut pendapat Mimin pribadi, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.